Baik, kita buka sesi untuk tanya jawab. Kemudian tadi kata ini ya, panitianya jangan pulang dulu Pak, karena acara puncaknya kita jam 5 Pak Bupati, karena beliau landing Pak Dirjen tadi barusan kita cek, kita mulai jam 5, nanti istirahat, kita persiapan untuk acara pembukaan oleh Pak Dirjen, dan ada beberapa kepala daerah juga yang sudah kita infokan untuk hadir, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati Kuburaya yang mewakili. Baik, kita buka tanya jawab 15 menit atau 20 menit. Silakan dari PDM mana Pak? Atau Bapak Bupati ada yang mau bertanya? Ini Pak Bupati? Ya, kita persilakan Pak Bupati dulu ya. Pak Bupati Merangin, tepuk tangan kepada Pak Bupati. Kasih mic-nya. Nanti mungkin Pak Wakil Bupati mungkin ada pertanyaan juga Pak, dipersilakan dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Riri, Bapak narasumber yang bahagia, serta rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Langsung aja Pak. Pertama Pak, mengenalkan, jadi saya Masuri, Bupati Kabupaten Merangin. Jadi setelah mencermati, sebenarnya saya bersyukur saya ketemu dari Pak Riri dari Mendagri. Nah ini yang langsung mungkin mengamati tentang proses pendirian BUMD, gitu Pak. Jadi ini Pak, sebenarnya Perumda Air Minum ini didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Artinya ini pemerintah mendirikan ini bukan profit oriented, tapi non profit oriented, lebih cenderung ke sosial. Jadi ketika ya, ini Pak Wali tadi Wali Kota Padang, Wali Kota Pontianak berbicara tentang keberhasilan, tentang sambungan-sambungan yang meningkat dan dapat menaikkan biaya pelanggan. Ini bagi saya kepala daerah, salah satu kepala daerah mungkin yang tidak menyetujui adanya kenaikan tarif air minum itu dulu saya. Ini ada Pak Direktur, ngapa harus dinaikkan? Ini kan hajat hidup orang banyak, ini wajib hukumnya wajib. Apalagi tahun 2022 itu baru masa pemulihan ekonomi. Tapi baik, kita coba. Atau ada dua alternatif, kemarin kalau mau menaikkan itu di kelas-kelas B atau C pelanggan yang memakai di atas 20 liter per bulan. Jadi di bawah 20 itu dibebaskan. Saya gitu. Dinaikkan kayak 13%, awalnya mau 20%, akhirnya turun jadi 13%. Ini kita coba, seandainya masyarakat kita mengeluh, ini kita kembalikan, nggak jadi, nggak batalkan. Baik, bisa, alhamdulillah Pak Direktur bisa tersenyum, tidak ada masyarakat yang mengeluh, sehingga biaya-biaya tertutupi dan APBD juga tidak bersubsidi lagi, gitu Pak. Jadi ini. Kemudian yang jadi pertanyaan pada Pak Mendagri, Pak Riri, Pak, ini alangkah sulitnya Pak memberikan BUMD yang baik. Alangkah sulitnya. Kami sudah 2 kali dikembalikan Pak Merangin. Maka ini menghambat investasi daerah kami Pak. Sedangkan investor menginginkan kerjasamanya dengan BUMD. Kalau memang ini kesulitan Pak, apakah diizinkan ini BUMD yang sudah ada BUMD air minum ini mengembangkan sayapnya, bergerak di luar air minum ini kemarin.
saya punya gagasan seperti itu. Pak Direktur katanya tidak boleh. Kita coba nanti kita datang ke Mendagri. Sedangkan yang kedua, Pak, kami punya lahan nganggur itu banyak sekali, Pak. Lahan yang nganggur. Nah, ini akan dikelola oleh BUMD. Jadi ya, tanami sawit, apa tanami karet atau apa gitu. Karena BUMD ini tadi sulit perizinannya, itu akhirnya lahan-lahan itu jadi lahan-lahan yang terbengkalai, tidak terolah. Kami punya banyak sekali, Pak. Kemudian, Pak, yang kedua, kita memang masih baru memiliki 18.000 sambungan. Kalau dibandingkan dengan kota, ya jelas ini akan jauh berbeda. Ibu kota kabupaten di luar Jawa itu penduduknya tidak terpusat. Nah, kalau kota terpusat, Pak, 4 meter aja bisa mengaliri orang banyak, gitu. Bisa 10-20. Kalau kita 4 kilo, Pak. 4 kilo itu paling yang dialiri itu hanya baru sekitar di bawah 1.000 jaringan itu, Pak. Jadi jaringannya kami jauh-jauh. Maka di setiap kecamatan kita harus mendirikan pengolahan air bersih itu. Jadi perlu kos yang tinggi. Nah, ini subsidi, lagi-lagi subsidi pemerintah. Daerah kami yang di luar Jawa ini, Pak, ya, ini rata-rata tidak memiliki sumber air yang bersih. Jadi dari harus di bawah permukaan tanah yang jauh sekali. Nah, ini Pak jadi kendala kami. Maka yang menarik tadi saya menginginkan, Pak, ini mohon diizinkan BUMD air minum ini untuk mengembangkan sayapnya. Kalau ingin nanti pemerintah daerah tidak subsidi. Kemudian dengan tidak ada subsidi dari pusat, Pak, DAK air minum juga, mohon Pak, ini juga diperhatikan. DAK air minum, ya khusus untuk kabupaten-kabupaten yang sangat membutuhkan. Seperti kabupaten kami, Tengkuburan, ya, daerah Bengkulu, daerah Jambi, di luar kota pokoknya. Ini. Jadi sudah beberapa tahun tidak ada DAK lagi, Pak. Juga di PU juga DAK sanitasi juga sudah tidak ada lagi, Pak. Nah, sementara pemerintah, ya, kita diberikan target, satu investasi, yang kedua untuk menurunkan stunting, kedua untuk menurunkan kemiskinan. Segera ini. Ya. Jadi stunting ini kaitannya erat dengan air bersih tadi, Pak. Jadi kaitannya dengan air bersih. Jadi ini mohon Pak bantuannya Bapak untuk dapat menyampaikan kepada pengambil kebijakan di pusat ini, ya, bahwa air bersih terutama nanti dikucurkan kembali dan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat juga sudah sore. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Bapak Bupati, tepuk tangan buat Bapak Bupati. Baik, 2 pertanyaan dari ini, atau Pak Wakil Bupati ada pertanyaan. Silakan 2 ya, supaya ini pertanyaan Pak Bupati bisa terjawab dengan baik. Silakan Pak Aurel. Izin, selamat sore Pak Bupati, Pak Wakil. Sebut nama dan Saya dari Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bangkucung, Barat, Pulau Flores, yang terkenal dengan destinasi pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat. tepuk tangan buat Bapak Bupati. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi si Bapak Bupati ini sudah sampaikan, mungkin saya pertegas. Jadi kita dalam hal ini, dalam hal ini perundaan ini menjalankan urusan wajib pemerintah. Karena pemahaman yang adalah memenuhi hak dasar masyarakat yang dipimpin oleh bupati per daerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karakteristiklah yang membela kita.
tadi seperti Pak Bupati sudah sampaikan, kalau perkotaan dengan antara penduduk perkotaan dengan penduduk kabupaten yang notabene kepadatan yang berbeda, ini membuat kita juga tidak sama. Karena statistik yang membuat kita berbeda. Tetapi pada intinya adalah penugasan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita ini harus kita lakukan. Apapun harus dilakukan dengan cara kita. Sehingga Pak Riris izin mungkin lebih intens saya sampaikan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Riris, bahwa memang penyelesaian tarif ini harus dilakukan. Tentu dilihat dari sebuah kebijakan. Contoh seperti apa yang terjadi di daerah kami, terutama keputusan Pak Bupati khusus untuk pelanggan rumah tangga kebijakan itu yang komersial dulu yang harus dilakukan. Karena memang biaya produksi kami sangat tinggi, biaya dasar kami sangat tinggi, harga pokok kami sangat tinggi. Karena apa? Karena kami menggunakan bukan ada verifikasi, Pak. Kita harus menggunakan energi lagi. Artinya apa? Seluruh biaya ini harus dihitung, termasuk nilai penyusutan. Semua beban akan dihitung. Nah, ini contoh kemarin kami baru buat surat keputusan gubernur tentang tarif batas bawah. Kami mendapatkan intervensi APBN kemarin tahun 2020 senilai 159 miliar. Ini kami hitung nilai penyusutan dari aset ini. Tidak mungkin kita membebankan kepada pelanggan. Sehingga kemarin dihitung ambil 48% dari nilai penyusutan seluruh investasi pemerintah daerah untuk dibebankan. Sehingga hasilnya kemarin Pak Riris, harga pokok kami APBN itu 8.000. Setelah dimasukkan dalam tools laporan dari Mendagri, harga dasarnya itu 7.535. Tarif Mendagri 5.222. Ada sebuah kontrasubsidi di situ yang dilakukan oleh pelanggan potensial. Kalau kita kembalikan ke pemerintah daerah juga masih banyak yang harus perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, bukan hanya cuma pemenuhan dasar ini. Masih banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun ini dari APBD. Sehingga kebijakan Pak Bupati kemarin penerapan terhadap pelanggan potensial komersial. Setelah dilihat dari posturnya, kira-kira selisihnya berapa, baru kebijakan pemerintah dilakukan. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Roy terkait dengan beberapa tadi hal yang disampaikan. Satu pertanyaan singkat dan kemudian fokus kepada pertanyaan. Silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Pontianak, mewakili KPM. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu di sini Pak di acara seminar nasional asosiasi perusahaan pengelola minum dan sanitasi Indonesia ya Pak. Ini pertama. Jadi mungkin dari paparan tadi diungkapkan bahwa adanya keberhasilan terutama di aplikasi di sistem aplikasi tata kelola ini. Di kita di sini ini kan ada PDM yang udah besar dan PDM yang masih kecil. Bagaimana ke depan saya menyarankan melalui asosiasi yang baru ini yang besar itu bisa mengayomi yang kecil-kecil Pak. Kalau bisa misalnya aplikasi itu digratiskan Pak. Alhamdulillah. Selamat Bapak Iqbal dari Pontianak. Teman-teman yang dari ini. Lanjut Pak. Jadi ini Pak, aplikasi ini kan mahal Pak. Jadi teman-teman lidah yang kecil ini mau buat ini kan susah Pak. Jadi seandainya melalui asosiasi ini Pak, bisa mendorong itu Pak. Jadi biar kita sama-sama maju Pak. Yang kedua, melalui asosiasi ini Pak, bisa membantu teman-teman lain Pak dalam arti pengelolaan, tata kelolanya Pak. Dan selanjutnya, apabila ada betul Pak Edi di sini, bisa juga nanti didorong melalui asosiasi ini adalah regulasi Pak.
bagaimana asosiasi ini juga dilibatkan Pak dalam regulasi-regulasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Pak, supaya nyambung nih Pak. Karena yang tahu persis itu Pak, kan kita aja Pak. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan pada Pak Ibang. Jadi sebuah ide yang baik dan gagasan yang baik, apalagi tadi yang menyampaikan Pak Ardiansyah selaku Dirut Pontianak. Tadi saya bertanya Pak, ini boleh nggak saya minta aplikasinya yang tadi yang kinerja sama GIS tadi? Keren tuh Pak, keren banget ya, karena bisa mengetahui utang rekening air. Di kami juga belum sampai ke sana Pak. Ya jujur saya sampaikan begitu. Terima kasih Pak kalau itu menjadi ini, mudah-mudahan asosiasi ini bisa menjembatani teman-teman. Tadi kalau nanti akan ada potret pada saat ada Pak Dirjen Pak, kita akan potret asosiasi ini seperti apa, programnya seperti apa, dan rencananya seperti apa Pak. Mudah-mudahan nanti ini juga menjadi trigger teman-teman sekalian, di mana Pontianak bersedia untuk memberikan inisiasi terhadap implementasi IT di PD-PD kecil yang mungkin berat untuk melaksanakan implementasi IT. Saya persilakan, mungkin saya ulang ya kepada narasumbernya. Tadi Pak Riris dari Pak Bupati dulu ya. Pak Bupati itu menanyakan seperti ini Pak, bagaimana sepertinya kepada Pak Hendra juga, bagaimana blok perhitungan tarif yang dilakukan oleh Kota Padang, kenapa harus 3 blok, 4 blok mungkin bisa disampaikan, dan berapa persen kira-kira dinaikin dari tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Yang kedua, dari pertanyaan Pak Bupati kepada Pak Riris, bolehkah BUMD Air Minum ya mulai membuat sebuah sektor lain, jadi tidak perlu membuat sebuah BUMD lagi. Setahu saya malah BUMD yang sudah jadi seperti holding company malah dijadikan BUMD Air Minum. Apakah seperti itu mekanisme regulasinya, atau hanya BUMD Air Minum bisa, misalnya kayak kami juga BUMD Air Minum mengelola parkir Pak, misalnya di Tangerang ini juga parkir itu potensi ya, apakah boleh PDAM TKR, non TKR mengelola parkir, atau Perumda TKR mengelola objek wisata Pak? Kemarin ada CSR kami, di mana CSR kami itu ada profit di situ yang mungkin bisa dikelola, termasuk tadi lahan ya, sama dengan kita. Pendirian BUMD itu apakah social oriented atau business oriented Pak Riris? Itu 3 pertanyaan Pak Bupati. Kemudian dari Bung Aurel tadi banyak hal ya tadi yang mungkin perlu kebijakan, kenapa harus RTA RTB tidak dinaikkan? Kenapa harus komersil? Bolehkah seperti itu struktur tarifnya? Jadi hanya komersil. Apakah komersil juga akan dikorbankan? Bapak bisa didemo juga nih Bung Aurel. Kalau komersil pabrik-pabrik buru-buru nanti marah sama Bapak. Tadi ya Pak Ebang ya cuma menginisiatif. Mungkin Pak Ardiansyah bisa memberikan komitmennya. Apakah bolehkah aplikasi IT itu diberikan kepada teman-teman PDM yang mungkin butuh banget terhadap sistem informasi itu di daerahnya? Demikian, silakan Pak Riris untuk menjawab, dan Pak Ardiansyah dan Pak Hendra. Terima kasih. Ya, kalau Bapak Ibu punya masyarakat, kemudian masyarakatnya itu belum terlayani dengan PDAM, saya jamin sebenarnya masyarakat itu mendapatkan air lebih susah, lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat pelanggan yang dilayani PDAM, Bapak Ibu. Artinya apa? Masyarakat yang belum dilayani tadi, yang justru biasanya ada di pinggir-pinggir kota, gitu ya. Kalau contoh ekstrimnya misalnya begini, masyarakat di kota Gunung Kidul, yang di kota, ya, yang di kota itu lebih murah, lebih mudah dapat air. Tapi yang di pinggir Gunung Kidul itu dia beli air pakai tangki, jauh lebih mahal, lebih susah. Artinya apa? PDAM dan Pemda itu berlaku tidak adil kepada masyarakat yang di pinggir-pinggir tadi, Bapak Ibu. Maka yang ditekankan adalah cakupan layanan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mau menambah cakupan layanan kalau PDAM-nya dari sisi tarif aja nggak pernah naik, kan begitu kan? Kecuali nggak naik nggak apa-apa, tapi Pemda melakukan penyertaan modal terus, kan gitu. Kalau misalnya Pemdanya nggak mau melakukan penyertaan modal, terus tarifnya nggak disesuaikan, nah bagaimana menambah cakupan layanan? Itu yang harus kita ingat Ibu ya. Kemudian kaitannya dengan blok tadi. Kalau kita melihat dari SPM Ibu ya, SPM standar pelayanan minimal, masyarakat itu harusnya mendapatkan 10 meter kubik itu gratis Bapak Ibu, harusnya. Jadi kalau Bapak Ibu kepala daerah mau maju, kemudian ini buat modal pilkada gitu ya, silakan Bapak Ibu buat 10 meter kubik pertama gratis. Setelah itu 11 dan seterusnya itu baru kita kenakan tarif. Kalau perlu naiknya, kalau dibandingkan dengan gratis tadi,
itu 2 kali lipat nggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena yang diwajibkan oleh pemerintah itu adalah yang 10 meter kubik pertama, kayak begitu. Kalau kita mau menggunakan tadi Bapak Ibu strategi gitu ya, jadi yang 10 meter itu nggak usah kita naik-naikkan atau kita gratiskan, tapi yang setelah 10 atau blok 2 itu kita naikkan, nggak masalah. Kemudian untuk kelompok 3 itu sebenarnya berlaku hukum bisnis to bisnis saja, Ibu. Jadi Bapak Ibu mau pasang tarif itu 8.000, 12.000, mau 15.000 kayak di Denpasar itu sampai 22.000. Jadi kalau mereka mau ya nggak apa-apa, bener-bener berlaku hukum bisnis to bisnis, gitu ya. Tapi yang kita perhatikan benar adalah yang masyarakat yang sampai 10 meter kubik, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan pendirian BUMD yang makin sulit, betul Ibu. Kenapa kami setelah 2019-2020 agak berubah terkait dengan pendirian? Karena begini Ibu, banyak sekali BUMD yang sudah berdiri, begitu perda ditetapkan itu nggak ada penyertaan modal. Jadi maju juga enggak, berkembang juga enggak, kan begitu kan? Kasih modal 10 miliar, 10 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, udah nggak ada lagi, gitu ya. Bapak Ibu boleh cek deh sekarang. Kalau Bapak Ibu mau mendirikan BPR, izinnya itu dari OJK. Sekarang kalau mendirikan BPR berapa modal minimalnya? Di luar gedung, di luar sarana prasarana. Kalau di Jawa itu minimal sudah 100 miliar BPR. Artinya mereka juga nggak mau bikin BPR yang ecek-ecek lah Ibu ya, baru berdiri nanti ada uang masyarakat bubar kan gitu kan. Nah mungkin kita bisa bilang loh ini kan untuk PDAM gitu ya, atau untuk aneka usaha. Ya sebenarnya sama Ibu. Kalau kita lihat pilihan tadi sebenarnya yang paling penting apa? Masyarakat itu terlayani air minum kan gitu kan. Pertama bisa pakai SKPD, pakai BLUT atau pakai BUMD. Nah masalahnya kalau kita maksa pakai BUMD, kemudian pelanggan kita baru 3.000 gitu ya, kira-kira mampu nggak untuk menutupi biaya operasional? Saya rasa Pak Sofyan kalau misalnya udah pengalaman di TKR disuruh ngurus PDAM yang pelanggannya 2.000, 3.000 juga pusing. Jadi maksud kita Bapak Ibu, kalau masih kecil ya belum dulu lah sampai nambah pelanggan terus gitu ya. Kira-kira nanti mampu membiayai baru berubah menjadi BUMD. Jadi bukan kami ngelarang Bapak Ibu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanya, kan selama ini banyak BUMD kecil tapi kok nggak bangkrut ya? Padahal nggak ada penyertaan modal. Ya itu butuh pemahaman yang panjang Ibu. Jadi salah satu keajaiban di Indonesia ini adalah banyak PDAM pelanggannya sedikit, pendapatannya sedikit, nggak ada penyertaan modal tapi nggak bangkrut. Coba Bapak Ibu cek yang orang-orang PDAM lama, ya kan nggak? Kok nggak bangkrut? Iya Bapak Ibu setelah itu cek. Sebenarnya aset yang dipakai asetnya siapa? Asetnya PDAM atau asetnya Kementerian PU? Gitu. 70% PDAM kecil itu asetnya dari PU. Kalau dulu masih banyak dibantu, gitu ya. Setelah COVID mereka sudah drastis anggarannya berkurang, tinggal 30% lah dibandingkan dengan yang dulu. Oke, kemudian kaitannya dengan PDAM membuka bidang usaha lain. Kalau kami, Bapak Ibu di BUMD, pada prinsipnya membuka bidang usaha itu selama dia layak usaha nggak masalah, gitu ya. Khusus PDAM itu ada PP 122, di sana disebutkan yang khusus dibentuk untuk mengurusi atau mengelola air minum di PP 122. Kalau PDAM Bapak Ibu membuka bidang usaha lain, kemudian Kementerian PU mau bantu, kira-kira Bapak Ibu masih mau nggak nanti? Tangsel itu sebelumnya punya BUMD, BUMD-nya itu ngurusin pasar, ngurusin PDAM, ngurusin electrical gitu ya, BUMD electrical, kemudian limbah gitu ya. Akhirnya Kementerian PU nggak mau bantu Bapak Ibu. Karena kalau dibantu nanti uangnya lari kemana? Artinya yang disubsidi PU atau yang dibantu PU belum tentu akhirnya untuk urusan air minum. Nanti dapat uangnya belum tentu digunakan untuk pengembangan air minum, bisa jadi untuk bidang yang lain. Itu masalahnya Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kalau itu BUMD yang lain selain air minum itu nggak masalah Bapak Ibu, gitu ya. Bidang usahanya nambah, gitu ya. Artinya gini, Bapak Ibu kalau punya BUMD air minum, kemudian sudah layak usaha, merasa nggak butuh bantuan dari PU ya silahkan, nggak masalah sebenarnya. Gitu kan, secara manajemen nggak ada masalah. Nah, kemudian kalau tadi DAK dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 DAK itu sekarang bener-bener kewenangannya pemerintah pusat, tidak ada lagi usulan DAK gitu ya. Jadi DAK itu bener-bener kebijakan pemerintah pusat, diberikan kepada siapa itu urusan pemerintah pusat. Kemudian Pak Aurel Manggarai kaitannya dengan tarif tadi juga sama Pak ya. Jadi prinsipnya subsidi silang itu boleh gitu ya, yang kita perhatikan hanya 10 meter kubik tadi gitu ya.
Nah ini sekalian Bapak Ibu, karena tadi Pak Heri sudah menyampaikan gitu ya, kami sebenarnya tahun 2019 ya, 2019 kami sudah minta Pak Hendra sebenarnya. Sebelum Pak Hendra kami juga sudah minta teman-teman yang lain. Jadi kenapa sih Bapak Ibu di PDAM besar nggak mau berbagi aplikasi gitu. Bahkan yang di 2019 kami undang Pak Hendra di forum gitu ya, kita berikan panggung beliau untuk mempresentasikan 7 aplikasi gitu ya, dan kita terus sampaikan kepada beliau agar aplikasinya di-share terus ke teman-teman PDAM yang lain kayak begitu. Bahkan salah satu yang sering kami sampaikan kepada beliau adalah kita harus selalu membantu PDAM kecil, karena kalau enggak siapa lagi Bapak Ibu gitu ya. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deris atas ini. Silakan Pak Hendra singkat dan bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab saja. Dalam 4 tahun ini ya, kalau kita hitung-hitung itu kenaikan kita hanya sekitar 5-7% setiap tahun, karena memang kenaikannya itu relatif kecil ya. Itu hanya untuk mengimbangi inflasi saja, inflasi ya, bagian dan sebagainya. Dan salah satu sebenarnya mungkin juga regulasinya perlu juga melalui mungkin Pak Riris, karena PDAM ini Pak beli BBM tidak bisa BBM subsidi ya. Kita beli minyak solar ya, solarnya industri, sama aja kita beli minyak Pertamina DEM. Listrik kita tidak dapat listrik subsidi, kita bayarnya listrik industri. Nah, bagaimana kita mengimbangi itu? Itulah sebenarnya tujuannya kenaikan tarif tadi. Lalu memang kita membuat blok itu ada 4 blok Pak. Jadi blok pertama itu tarifnya lebih kecil ya, 1 sampai 0 sampai 10, setelah sampai 20 kita naikkan lagi ya, sampai dengan blok keempat itu ya sekitar 20% lah ya, kita naikkan. Dan terima kasih tadi Pak Bupati Merangin, memang kita setuju Pak sebenarnya. Kalau saya pun jadi kepala daerah saya nggak mau tarif ini naik Pak ya, karena ini memang kebutuhan masyarakat, tanggung jawab kita kepala daerah ya. Nah, tapi mau apa dikata dengan kondisi ekonomi, kondisi keuangan pemerintah daerah ya, kalau lakukan subsidi tak mampu ya. Nah, maka dilakukanlah untuk penyesuaian tarif tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita banding-banding ya Pak disampaikan tadi, di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, pasti orang pedesaan itu airnya lebih mahal daripada perkotaan karena sulit mengambil air. Kalaupun ada, pakai tangki-tangki itu membeli air. Ya, kalau kita lihat di pasar-pasar itu satu jerigen itu pasti dia membeli air itu isinya paling 20 liter Pak. Ya, contoh kita contohkan sekarang Pak, kita beli aqua isi ulang berapa? Jangan bukan aqua, air isi ulang kita tangga kita lah. Kalau aqua 20.000, isinya 19 liter atau 20 liter. Kalau air PDAM dengan harga 2.000, itu 1 galon itu hanya Rp40 Pak, sangat murah sekali. Ya. Saya rasa kalau kita misalkan ngambil air, jangankan ke sungai Pak, mungkin menimba air di sumur saja lah, 1.000 liter digaji kita 2.000, mungkin kita nggak mau Pak. Ya. Berapa tuh kita ambil ke ini kemana? Ke sumur, kita tarik ke atas sampai 1.000 liter dikasih 2.000, nggak mau kita Pak. Nah begitu murahnya air PDAM ini ya. Mungkin itu saja Pak sebagai gambaran di kita, dan sebenarnya tujuan kenaikan kita setiap tahun itu hanya untuk mengimbangi kenaikan-kenaikan tersebut, karena juga UMR setiap tahun naik. Nah, itu. Tapi itu kan sudah ada aturan dan ketentuannya semua. Sebenarnya kita hanya mengikuti juga regulasi yang ada. Tapi kami dengan kenaikan yang ada itu Pak Bupati, kami sudah ada spot-spot. Pertama kita menyediakan ada air minum kita yang siap minum di pelanggan. Ya, ada spot air gratis. Lalu kita sudah membuat AMDK juga. Nah itulah salah bentuk layanan-layanan peningkatan kita dengan penyesuaian tarif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk masalah untuk
memberikan gratis untuk aplikasi itu kami saya selaku di HUT Perumda Air Minum Utara Katulistiwa Kota Pontianak tidak masalah untuk memberikan gratis, tetapi sebelum memberikan gratis sebaiknya bapak-bapak udah menyiapkan tenaga-tenaganya. Saya ambil contoh untuk aplikasi Sikinda. Kalau aplikasi Sikinda itu kami membebankan tugasnya kepada kepala SPI untuk menginputkan data setiap bulan. Kemudian untuk aplikasi WebJIS kami juga mempunyai tenaga-tenaga JIS, termasuk juga tenaga instruktur. Mungkin dari IWAS juga sudah tahu akibat ada bimbingan IWAS. Karena kami ada beberapa tenaga instruktur JIS, karena ini data-datanya harus diupdate terus. Untuk jaringan-jaringan perpipaan itu terupdate. Kalau tidak terupdate, otomatis aplikasi yang misalnya kita berikan itu jadi tidak bisa jalan secara maksimal. Dan kalau tidak ada tenaga yang melakukan itu, otomatis memang tidak bisa digunakan secara maksimal. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, saya pikir semuanya sudah sudah banyak pertanyaan, dan besok memang ada sesi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati izinkan kami membuat sebuah FGD yang lebih detail dengan para kabak atau yang ada teman-teman para direktur di Perumda Tirta Kata Raja. Pak Hendra, Pak Riris, juga Pak Erniansah juga kami undang ke sana. Mudah-mudahan besok kita dibahas lebih detail, karena waktu lah yang mungkin bisa membatasi kita. Maka acara seminar dan FGD sesi 1 ini kita tutup karena kita persiapan untuk acara pembukaan, di mana kita akan kembali di ruangan ini di jam 5 tepat, karena Pak Dirjen akan hadir dan beberapa kepala daerah yang sudah on the way kembali. Saya pikir dari saya ucapkan terima kasih kepada atensi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.